Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 S Murin yang Pak Eko sayangi. Nah, kali ini jumpa lagi dengan Pak Eko di pelajaran Al-Islam ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bab 10. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak akan mempelajari berkaitan dengan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Dan yang kedua berkaitan dengan dakwah Nabi Muhammad di Madinah itu seperti apa aja sih. Nah, nanti kita belajar bersama-sama ya. Dan yang terakhir nanti kita akan meneladani sifat Nabi Muhammad berdasarkan peristiwa dakwah di Madinah tersebut. Nah, jangan lupa anak-anak ya selalu simak pembelajarannya sampai akhir, jangan di skip ya, biar anak-anak bisa paham dan bisa belajar lagi lebih semangat. Nah, selamat menyaksikan pembelajaran yang Pak Eko berikan ini. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yathrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yathrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan kabilah Yahudi. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yathrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yathrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yathrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerangi mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akan hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian, diam-diam Nabi dan Abu Bakar berhijrah ke Yathrib. Ketika Al-Gojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur, setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yathrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara dengan hadiah 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut
sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang-orang yang mencari Nabi ke arah lain dengan niat dia mau memperoleh unta-unta tersebut seorang diri. Dia mengejar Nabi dengan kuda terbaiknya. Ketika Nabi berada di hadapannya, tiba-tiba kudanya terjerembab sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas akan niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan gelang Kisra Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Prioritas pertama yang dilakukan Nabi Muhammad setibanya di Madinah adalah membangun masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah, kaum muhajirin, dengan kaum muslimin Madinah, kaum Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad adalah bermusyawarah dengan para sahabat baik muhajirin maupun Ansor. Musyawarah itu untuk merumuskan pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Nah, yang terakhir kita akan membahas berkaitan dengan sifat yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad saat berdakwah pada periode Madinah. Yang pertama adalah senantiasa yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah tentulah tidak ringan dan mudah. Banyak ujian dan cobaan yang menghalanginya yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan pantang menyerah. Sikap sabar dan pantang menyerah selalu ditunjukkan Nabi Muhammad karena beliau memiliki keyakinan akan datangnya pertolongan Allah. Nah, begitu pula anak soleh-solehah kelas 6 harus memiliki keyakinan akan pertolongan dari Allah yang akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, memahami dan menguasai ilmu yang disampaikan guru, asalkan anak-anak terus berusaha, mencoba dan pantang menyerah. Yang kedua, bersikap tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Jadi dakwah Nabi Muhammad di Madinah tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kesediaan penduduk Madinah yang menolong untuk menerima para sahabat dari Mekah yang ikut hijrah. Nah, sikap bersedia menolong yang ditunjukkan oleh penduduk Madinah inilah yang membuat mereka mendapat julukan sebagai kaum Ansor, yang artinya kaum yang memberi pertolongan. Nah, jadi dari kisah itu bisa kita teladani bahwa kita harus selalu bersikap tolong-menolong terhadap sesama manusia. Sifat yang bisa kita teladani yang ketiga adalah senantiasa menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Jadi di antara usaha yang dilakukan Nabi Muhammad di Madinah untuk membangun kekuatan adalah dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Setiap orang dari kaum muhajirin ditentukan untuk mengambil saudara dari kaum Ansor. Usaha yang dilakukan Nabi Muhammad berhasil sehingga mereka saling bekerja sama membantu perekonomian orang-orang yang berhijrah.
Begitu pula dengan kita, apabila gemar menjalin persaudaraan akan mendatangkan banyak manfaat, seperti dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Selain itu, manfaat dari menjalin persaudaraan dapat meringankan beban atas persoalan yang menimpa. Dan yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam berusaha dengan bekerja keras, cerdas, dan ikhlas. Maksudnya di situ dalam berdakwah Nabi Muhammad melakukannya dengan penuh kesungguhan dan usaha keras serta cerdas dalam mengatur strategi dakwah. Dan dalam berdakwah Nabi Muhammad tidak pernah mengharap keuntungan dunia atau mendapatkan kekayaan, melainkan yang dilakukannya adalah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keseharian sebagai seorang pelajar dalam belajar hendaklah dilakukan dengan penuh kesungguhan, tidak boleh bermalas-malasan dan main-main. Harus berusaha keras yang diikuti langkah cerdas, harus selalu ada dalam belajar supaya mendapat hasil yang terbaik. Dan apa yang dikerjakan harus diniatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya anak-anak video yang Pak Eko berikan. Semoga anak-anak bisa lebih paham lagi, lebih semangat lagi. Walaupun belajar dari rumah tetap harus semangat ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.